Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas satu saham, yaitu saham Antam. Saham ini akan RUPS pada tanggal 12 Juni tahun 2025, setidaknya berdasarkan informasi yang ada di aplikasi Stockbit. Tapi sebelum dilaksanakannya RUPS, kita akan coba memperkirakan kira-kira berapa besar dividen yang akan dibagikan di tahun ini. Berhubung ada kemungkinan saham ini bisa membagikan dividen dengan nominal yang cukup jumbo. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, saya mau bahas dulu terkait satu artikel yang saya kutip dari idxchannel.com dengan judul Laba Antam melonjak di kuartal 1 2025. Begini proyeksi sahamnya. Artikel ini ditulis pada tanggal 6 Mei tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Aneka Tambang atau Antam membukukan pertumbuhan laba bersih 794% secara tahunan year on year menjadi 2,1 triliun kuartal 1 tahun 2025, melampaui prediksi sejumlah analis. Saham Antam kini menjadi saham mineral favorit di Bursa Efek Indonesia. Maka tak heran jika sejumlah broker menaikkan target harga saham BUMN pertambangan ini, di antaranya adalah UBS dan BNI Sekuritas. Ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap prospek pertumbuhan bisnis sekaligus harga saham Antam. Berdasarkan riset UBS pada hari Selasa, 6/5/2025, laba bersih Antam kuartal 1 2025 mencapai 43% dan 48% dari proyeksi setahun penuh UBS dan konsensus analis. Ini didorong oleh peningkatan margin di semua segmen bisnis, dipimpin oleh penjualan biji nikel di harga premium, emas, dan logam. Kami mempertahankan Antam sebagai saham pilihan teratas, didorong oleh pertumbuhan struktural yang kuat dari segmen emas, nikel, dan bauksit. Antam juga berpeluang menetapkan rasio dividen 100% lebih karena tidak punya hutang. Tulis UBS seperti dikutip pada hari Selasa, 6/5/2025. UBS mencatat di segmen emas, margin EBITDA meningkat menjadi 7,6% dari sebelumnya 6,4%, melampaui proyeksi sebesar 7%. Jumlah ini bisa terus bertambah seiring datangnya pasokan emas dari perusahaan terafiliasi PT Freeport Indonesia. Jumlah yang disepakati mencapai 30 ton per tahun. Antam mentargetkan memproduksi emas sebanyak 70 ton pada tahun 2027, dari posisi saat ini 30 ton. Perseroan juga berencana memiliki sendiri cadangan emas dalam beberapa tahun ke depan. Di bisnis nikel, demikian UBS, harga jual rata-rata biji nikel Antam terbukti resilient, mencapai 45 per ton USD, naik 31% secara tahunan. Ini menunjukkan pasokan ketat biji nikel yang diprediksi berlanjut sampai akhir 2025. Sementara itu, UBS melanjutkan ASP Ferronickel kuartal 1 2025 mencapai 12.000 USD per ton dengan cash cost 11.000 USD per ton. Ini menghapus kekhawatiran bisnis smelter Antam bakal merugi. Di bisnis hilirisasi nikel, UBS mencatat perusahaan patungan JV Antam di sektor baterai EV terus berlanjut. Seiring dengan itu, penjualan biji nikel Antam bisa bertambah 20 juta ton per tahun mulai 2029. UBS menilai bisnis bauksit Antam tak kalah menterang. Penjualan biji bauksit bisa melejit didukung oleh ekspansi kapasitas JV Alumina. Apalagi pemerintah sudah melarang ekspor biji bauksit yang akan menguntungkan pemasok mineral ini seperti Antam. UBS menaikkan target harga saham Antam menjadi 2.785 dari tadinya 2.430. Lantaran kini memakai valuasi berbasis kinerja keuangan 2026. Target harga itu mencerminkan per 2026 sebesar 10,4 kali. BNI Sekuritas juga mengerek target harga saham Antam dari 2.000 ke 3.000. Sama seperti UBS, BNI Sekuritas menetapkan Antam sebagai saham pilihan teratas di sektor mineral. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, menurut kamu bagaimana? Apakah saham Antam ini menarik ke depannya? Tapi sebelum itu, saya mau membahas data historinya. Ini merupakan histori dari pencapaian laba saham Antam sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Tapi saya mau disclaimer dulu, silahkan kamu lihat lagi di sumber resminya untuk memastikan tidak adanya kesalahan pengetikan atau perhitungan data. Nah, dari data ini kamu bisa lihat, di tahun buku 2019 labanya hanya 194, naik menjadi 1,1 triliun, naik menjadi 1,8, naik menjadi 3,8, turun menjadi 3 triliun, dan naik lagi menjadi 3,6 triliun rupiah. Dari data ini kamu bisa lihat, dalam beberapa tahun terakhir hanya pernah mengalami penurunan laba satu kali, yaitu dari tahun 2022 ke tahun 2023, dengan angka sekitar minus 19%. Oke, dari aspek dividen per share-nya, ini merupakan dividen tahun bagi 2020 hingga tahun 2024.
Bisa kamu lihat di sini, angka dividen per share-nya bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang konsisten. Dari yang awalnya 2,82 menjadi 16,7, menjadi 38,7, 79,5, 128,07. Dan jika kita proyeksikan dengan asumsi perhitungan yang sederhana yaitu payout ratio-nya tetap, maka kemungkinan di tahun 2025 akan memiliki dividen per share 151,75%. Ini dengan asumsi terjadi kenaikan yang sama seperti kenaikan laba yaitu sekitar 18%. Dengan kata lain, dengan harga saham Antam di angka 2.680 saat video ini dibuat, proyeksi yieldnya sekitar 5,7%. Tapi ingat, ini masih bersifat proyeksi. Untuk pastinya kita harus menunggu hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2025 jika tidak terjadi perubahan data. Nah, ini merupakan informasi yang bisa kamu pertimbangkan terkait saham Antam, khususnya bagi kamu yang memang tertarik dari sisi dividen. Apakah proyeksi dividen di tahun 2025 ini menarik atau tidak? Silahkan kamu mempertimbangkan dari berbagai aspek. Yang jelas pada Q1 tahun 2025, laba Antam mengalami kenaikan yang lebih signifikan lagi. Oke, ini merupakan perbandingan pencapaian laba dan dividen per share saham Antam. Bisa kamu lihat di sini, pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi growth 492. Dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 untuk tahun bagi dividennya terjadi growth 494%. Bagi kamu yang belum tahu, untuk dividen yang dibagikan di tahun 2020 merupakan pencapaian laba tahun 2019. Begitu juga dividen di tahun 2021 merupakan pencapaian laba tahun 2020. Itulah alasannya kenapa saya membuat perbandingan seperti ini. Dari data ini kamu bisa lihat, pada tahun 2022 terjadi growth dividen 131%, padahal labanya hanya meningkat 62%. Pada tahun 2023, growth-nya sama antara dividen dan pencapaian laba. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan dividen per share yaitu 61%, sedangkan labanya mengalami penurunan 19% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Nah, untuk dividen yang akan dibagikan tahun 2025 dengan mengacu pada laba bersih tahun 2024, jika payout ratio-nya sama dan diproyeksikan terjadi kenaikan 18%, maka dividen per share-nya mungkin sekitar 151 per lembar saham. Tapi ingat, ini masih proyeksi dan kamu juga perlu validasi lagi data dan perhitungan ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan perhitungan atau pengambilan data. Nah, sekarang mari kita coba lakukan asumsi sederhana. Dengan laba yang mari coba kita melakukan asumsi yang sederhana. Dengan pencapaian laba di tahun 2024 sebanyak 3,6 triliun dan kita bagi dengan lembar saham beredar, maka diproyeksikan dividen per share jika 100% labanya dibagi dalam bentuk dividen sekitar 152 per lembar saham. Angka ini bisa dikatakan mirip seperti proyeksi yang tadi kita lakukan, di mana terjadi pertumbuhan dividen per share sebesar pertumbuhan labanya. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah nantinya Antam ini akan membagikan dividen per share sebanyak ini, ataukah lebih tinggi, ataukah lebih rendah? Kita lihat saja untuk hasil RUPS nanti seperti apa. Yang jelas ini merupakan sedikit analisa dan proyeksi tentang saham Antam. Tapi ingat, disclaimer selalu on. Ini hanya proyeksi bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Dan kamu wajib melakukan analisa mendalam untuk setiap keputusan yang diambil. Karena ingat, data ini hanya bersifat dari sisi analisa dan proyeksi. Tidak ada jaminan kebenarannya. Bisa benar, bisa juga salah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan apabila kamu tertarik untuk melihat tentang pembahasan Q1 tahun 2025 saham Antam, mungkin kamu bisa nonton video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan nonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Nah, saya tertarik membahas satu saham, di mana saham ini menghasilkan kenaikan laba yang sangat signifikan hingga Q1 tahun 2025. Jika kamu lihat, pada Q1 tahun 2024, labanya 238 miliar. Dan pada Q1 tahun 2025, labanya naik dengan sangat signifikan menjadi 2.131 miliar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Angka yang sangat drastis. Apalagi jika kita lihat sejak tahun 2017, laba di Q1 tahun 2025 ini menjadi laba tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan. Yang mana jika disetahunkan, mungkin akan menghasilkan laba 8,5 triliun di tahun 2025. Tapi ingat, ini dengan mengacu pada data di Q1, angka ini bisa saja berbeda. Nah, jika kamu lihat untuk data historinya dalam jangka panjang, pada tahun 2017 hingga tahun 2025, pencapaian di tahun 2025 ini sangat memuaskan. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Dan nanti juga kita akan membandingkan antara kinerja di tahun 2023 dan 2024 untuk menghitung kira-kira berapa proyeksi dividen di tahun 2025 dari hasil tahun buku 2024.
Nah, mereka menghasilkan gross profit margin sekitar 9,2%, net profit marginnya 8,15%, dengan angka dividen yield sekitar 5,5% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Artinya untuk dividen tahun 2025 kita masih menunggu hasil keputusan RUPS nanti. Ini merupakan histori dari pembagian dividen perusahaan setidaknya sejak tahun 2009. Kamu bisa lihat mereka konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun tapi ada sempat absen, yaitu di mana pada tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14 mereka bagi dividen. Tahun 2015 sampai 2017 tidak tercatat di sini di aplikasi Stockbit adanya pembagian dividen. Mulai lagi di tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, tapi menariknya, dalam waktu sekitar 5 tahun terakhir ini, angka dividen per share-nya konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bisa kamu lihat untuk informasi detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Untuk grafik harga sahamnya, saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 2.290. Pernah berada pada angka di atas 3.000, tapi pernah juga berada pada angka di bawah Rp1.000 sebelum tahun 2021. Artinya terjadi kenaikan harga saham yang sangat drastis pada sekitar tahun 2021. Untuk aspek PBV-nya di angka 1,63 kali, yang mana lebih tinggi sedikit dari rata-rata PBV-nya. PBV-nya sempat di bawah 0,66 kali, tapi sempat juga di atas 2,19 kali. Saham apakah itu? Yaitu saham Antam, dengan kenaikan harga saham 51,66% dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini hal yang menarik yang ingin saya tampilkan kepada kamu. Tapi disclaimer dulu, ini hanya sebagai proyeksi, bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Saya hanya menggunakan data berdasarkan Q1 tahun 2025. Dan mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau perhitungan data. Nah, berdasarkan angka di laporan keuangan Q1 tahun 2025, kemudian kita bagi lembar saham beredar, akan diperoleh modal per lembar sekitar 1.402. Dan artinya dengan harga saham 2.290, PBV-nya adalah 1,63 kali, sesuai dengan grafik yang tadi kita lihat. Nah, apabila kita asumsikan ada range PBV di mana PBV tertinggi yang pernah dicapai yaitu 2,19 kali, kita ambil garis yang berwarna pink ini dan PBV terendahnya di angka 0,66 kali. Kita ambil garis yang berwarna hijau ini. Maka dengan asumsi modal per lembar 1.402, maka ada potensi harga saham bisa ke angka 3.070 atau dengan kata lain ada potensi profit 34%, tapi jika harganya turun ke angka PBV 0,66, ada potensi ke harga 925 atau turun sekitar 59,6%. Jika kita melihat grafik PBV yang ada ini, kamu bisa lihat bahwa angka 2,19 pernah dicapai pada tahun 2023 dan angka 0,66 pernah dicapai pada tahun 2020 dan tahun 2016. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan dividen di tahun 2025? Ingat, disclaimer dulu, saat video ini dibuat belum ada informasi terkait pembagian dividennya. Sehingga coba kita asumsikan, apabila dividen payout ratio-nya sama, bagaimana tentang dividen di tahun 2025 ini? Nah, seperti yang kamu tahu tadi, untuk angka dividen per share yang terakhir dibagikan yaitu 128. Dan jika kita hitung dengan asumsinya adanya kenaikan laba di tahun buku dan tahun sebelumnya, yaitu dari 3.078 menjadi 3.647 atau naik sekitar 18,5%, yang mana itu merupakan angka kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 seperti yang kamu lihat ini. Maka diproyeksikan angka dividen per share-nya akan menjadi 151,75 atau dengan kata lain adanya proyeksi dividen yield sekitar 6,6% berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Tapi ingat, ini hanya sebagai proyeksi saja. Untuk info pastinya kita harus menunggu RUPS yang akan diadakan nanti. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait kinerja Q1 tahun 2025 per tanggal 31 Maret tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, jumlah kasnya yang mencapai 6,9 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kita lihat jumlah aset lancarnya adalah 21,4 yang mengalami kenaikan. Begitu juga dengan jumlah aset tidak lancarnya yang mengalami kenaikan dari 26,5 menjadi 26,8. Secara total jumlah asetnya mengalami kenaikan dari 44,5 menjadi 48,3. Sekarang kita bandingkan, saldo kasnya 6,9 ini dibandingkan dengan liabilitas yang perusahaan ini miliki. Liabilitas jangka pendeknya 11,09. Artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain di luar kasnya untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nominal hutang jangka pendeknya juga mengalami kenaikan dari 9,7 menjadi 11,09. Jika kita lihat sini, mayoritas berasal dari uang muka pelanggan bagian jangka pendek yang mengalami kenaikan yang cukup besar.
Untuk liabilitas jangka panjangnya tidak terlalu mengalami banyak perubahan. Secara total liabilitasnya mengalami kenaikan dari 12,3 menjadi 13,6. Nah, kemudian kita bandingkan angka 13,67 ini dengan jumlah ekuitas yang perusahaan miliki, yaitu 33,69. Artinya perusahaan ini memiliki rasio DER yang masih di bawah 100%. Dan mayoritas ekuitasnya berasal juga dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan periode sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lihat dari aspek laba ruginya. Penjualan perusahaan naik sangat signifikan dari 8,6 menjadi 26,15. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang naik dari 8,3 menjadi 22,51 sehingga laba kotornya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kamu tentu sudah tahu alasan kenapa nominal penjualannya naik sangat signifikan. Tentunya alasannya karena harga emas yang mengalami kenaikan yang sangat drastis pada beberapa waktu terakhir ini, sehingga Antam merupakan salah satu saham yang berdampak positif terhadap kenaikan harga emas tersebut. Untuk jumlah beban usahanya mengalami kenaikan juga tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga untuk laba usahanya pada Q1 tahun 2025 mencatatkan hasil yang sangat memuaskan. Untuk penghasilan lain-lain memang mengalami penurunan, tapi karena adanya kenaikan dari sisi penjualannya, otomatis labanya juga berdampak baik bagi perusahaan ini, di mana laba periode berjalan naik dari 238 miliar menjadi 2,1 triliun di tahun 2025 hingga Q1-nya. Nah, ini merupakan hal yang menarik dari saham Antam. Cukup jarang kita menemukan saham Antam menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat untuk rincian dari penjualannya. Ini merupakan informasi detail di catatan kaki terkait rincian penjualan perusahaan ini, yaitu Aneka Tambang. Seperti yang saya katakan tadi, kamu tentu melihat adanya kenaikan yang sangat signifikan untuk produk emasnya, di mana dari 7,67 menjadi 21,60. Apalagi produk ini merupakan komponen terbesar dari penjualan perusahaan, sehingga harga emas yang mengalami kenaikan otomatis berdampak kepada nominal penjualan perusahaan ini. Nah, kedepannya kita lihat saja apabila harga emas masih bisa naik, maka secara tidak langsung kinerja Antam juga akan berdampak positif. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kedepannya kamu perlu mempertimbangkan juga bagaimana jika harga emas tiba-tiba mengalami penurunan. Karena itu tentunya juga akan berdampak kepada kinerja keuangan saham Antam seperti yang sudah kamu lihat ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah di tahun 2025 Antam masih menawarkan potensi yang menarik? Silahkan mempertimbangkan dari berbagai aspek yang siap kamu hadapi. Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai aspek, mengingat Antam ini memiliki PBV 1,63 kali. Artinya harga sahamnya dijual 1,63 kali lebih tinggi dari modal per lembar sahamnya. Jika kamu melihat grafik PBV saham Antam ini, bisa dilihat bahwa harganya memang pernah naik hingga ke PBV 2 kali. Tapi ingat, di sisi yang lain pernah juga turun mencapai angka PBV 0,66 kali. Itulah alasannya kenapa saya membuat proyeksi harga saham pada range PBV 0,66 hingga 2,19 kali. Silahkan kamu pertimbangkan potensi profit dan loss yang siap kamu hadapi. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.